bukan main. Semenjak deklarasi Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, cukup banyak perkembangan yang terjadi. Dan ini adalah salah satunya. Ya, mulai dari munculnya berbagai penolakan terhadap figur Anies, sampai hasil survei yang menunjukkan bahwa para pemilih Nasdem sendiri banyak yang lebih memilih figur Ganjar Pranowo ketimbang capres ofisial mereka sendiri. Masalah lain adalah alotnya pembicaraan dan lobi dengan partai-partai lain yang dianggap punya potensi buat mendukung Anies. Baik Partai Demokrat atau PKS, sama-sama minta syarat berat buat mau merapat dengan Nasdem. Itu baru syarat yang diumumkan terbuka loh ya. Belum lagi syarat yang di bawah meja. Ya, kalaupun ketiga partai ini akhirnya sepakat, tetap saja kemungkinan besar akumulasi suaranya belum tembus syarat presidensial threshold. Belum tembus, belum cukup. Jadi boleh dibilang beberapa minggu belakangan adalah momen reality check buat Partai Nasdem. Setelah gegap gembita deklarasi Capres 2024, ternyata masalah-masalah mendasar tidak dengan sendiri bisa selesai. Yang perlu kita waspadai adalah potensi kembalinya taktik politik memecah belah antar agama. Jika nanti sampai satu titik Nasdem merasa semua upayanya sudah mentok, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Jika kau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Itu kata Ibnu Rushd. Pernyataan ini sudah kita lihat sendiri kebenarannya di Indonesia pada tahun-tahun belakangan loh. Mulai dari persekusi Ahok gara-gara video yang dipotong oleh Buniani. Sampai taktik busuk politisasi agama di berbagai momen pemilihan. Bicara soal membungkus kepentingan politik jadi kelihatan berbau agama. Tidak bisa tidak kita ingat kasus Pilkada DKI 2017. Ya, itu sebagai contoh. Saat itu Anies Baswedan memenangkan pemilihan gubernur Jakarta dengan berbagai siasat sara. Mulai dari memelintir ayat suci sampai bikin masyarakat terbelah gara-gara perkara menyolatkan jenazah orang mati. Lalu selama menjabat gubernur, prestasi Anies terbilang buruk. Bahkan pengamat politik Adi Prayitno sepertinya sudah berusaha sangat sopan dengan memberikan nilai B untuk rejim Anies Baswedan di Jakarta kemarin. Penilaian ini berdasar fakta bahwa Anies hanya bisa menuntaskan 5 dari 23 janji politiknya. Makanya saya bilang Adi sudah berusaha sangat sopan ya. 5 program itu jauh banget dari 23 loh. Nggak separohnya. Nggak sampai setengahnya. Tapi baik banget Adi ini sampai ngasih nilai B. Makanya ketika pejabat gubernur Jakarta Heru Budi langsung menggebrak setelah dilantik. Kelihatan lah kalau ternyata 5 tahun ini ya gubernur Jakarta ternyata hampir nggak ngapa-ngapain. Tapi selama itu juga posisi Anies seperti aman sebagai gubernur karena dia rajin merapat dan beramal ke ormas-ormas. Ya, tentunya ormas-ormas yang hobi jualan agama ya. Nah, dengan minusnya catatan prestasi Anies selama berkiprah menduduki jabatan publik, bakal susah bagi Nasdem untuk menjajakan figur capresnya ini. Karena itu potensi pemakaian taktik politisasi agama sangat mungkin terjadi. Loh, kok bisa? Bukannya Nasdem adalah partai nasionalis yang memegang teguh Pancasila. Masa sih mereka tega pakai taktik politisasi agama? Ya bos, tahu sendirilah. Kebanyakan partai di Indonesia, visi dan platformnya baru sampai di atas kertas bos. Partai nasionalis tapi ngusung tokoh yang punya sejarah kampanye sara kayak Anies saja, udah nggak aneh. Tanda-tanda ke arah sana sih sudah ada ya. Nah,
Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, mulai mendekatkan diri dengan UAS. Bahkan sang istri Waketum Nasdem yang bernama Nilam Sari Walira juga turut membuat acara bersama UAS. Masih ingat kan sepak terjangnya UAS di pemilu 2019 lalu yang PHP salah satu capres sampai bawa-bawa mimpi ulama segala. Ya, saya sih yakin banget bahwa mayoritas masyarakat kita ini masih punya akal waras. Ya paling sedikit, ya paling kesasar jadi kadrun. Cuma yang mengkhawatirkan ya kalau taktik SARA semacam itu jadi kebiasaan. Kalau mau menang pemilihan politik, gunakan saja agama untuk menyerang lawan politik. Beres. Kalau mau poligami, bilang saja poligami bisa membuat istri lebih dekat kepada Tuhan. Lancar. Kalau mau nipu, gunakan aja modus penipuan dengan menggunakan topeng agama. Kelar. Kalau ketahuan korupsi, ya bilang aja melanggar hukum itu adalah sebuah kehilapan. Selesai. Kalau mau minggat dan lari dari tanggung jawab hukum, bilang aja lagi hijrah atau lagi mau hijrah. Kalau kena apes karena kelakuan diri sendiri, bilang aja dapat ujian dari Tuhan. Sip lah ya. Kalau mau makar dan menguasai negara, bilang aja negeri ini milik Tuhan. Hebat. Begitu terus-terusan dan bikin malu bro. Yang mau beragama beneran keganggu sama politikus yang mendadak merasa diri kayak ulama. Sementara politikus yang mau berpolitik beneran dengan baik hati jadi ribet. Karena mau ngomong program, visi, kesejahteraan masyarakat. Lah lawannya malah ngelantur-ngelantur memelintir ayat dan mayat. Capek deh. Ya ini adalah mindset saya. Selain jualan politik agama, Nasdem juga berpeluang menjual latar belakang keturunan Anies Baswedan. Cara ini juga sudah mulai mereka garap. Contohnya beberapa hari lalu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali lagi yang bicara soal identitas Anies yang cucu A.R. Baswedan, seorang tokoh nasionalis keturunan Arab. A.R. Baswedan memperjuangkan nasionalisme Indonesia di kalangan keturunan Arab dan berupaya untuk menyatukan mereka katanya. Ya, mereka bilang mereka ini penduduk lokal Indonesia. Karena perjuangannya, ya bahkan sampai dimusuhi sesama keturunan Arab saat itu. Katanya begitu. Masalahnya, semangat ini sama sekali tidak menular pada Anies. Semangat dari A.R. Baswedan ini tidak menular kepada Anies. Kalau dilihat sepak terjangnya, justru sebaliknya. Ya, memang umum sih ya, dalam politik tuh orang itu menjual latar belakang itu umum menurut saya. Biasalah. Keturunannya kayak gitu, biasalah. Kalau kebetulan punya nenek moyang tokoh besar, seperti Pak SBY saja, yang udah ngerasain 2 kali jadi presiden, kadang masih merasa insecure, bahkan sampai jauh-jauh merunut latar belakangnya ke kerajaan Majapahit. Jadi ingat lagi ke Pak SBY ya. Anda sering sekali ngomongin saya, Mas Cu. Iya, kejauhan lah ya kalau Pak SBY capek ngikutinya. Tapi namanya Pilpres, tujuannya untuk memilih pemimpin berdasar visi dan programnya, bukan kontes untuk pamer bapak dan ibunya, kakek neneknya, atau nenek moyangnya. Nggak penting. Prinsip demokrasi itu justru membuka kesempatan kepada semua orang yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Itu prinsip demokrasi. Mulai dari jajaran RT, kelurahan, terus sampai gubernur. Bahkan presiden. Kita sudah punya contoh terbaik untuk itu, yakni Presiden Jokowi. Ia berangkat dari keluarga orang biasa. Lingkungan orang-orang biasa. Berhasil memimpin seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk. Inilah yang diharapkan dari negara demokrasi. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Atau dibolak-balik lah, pokoknya begitu. Apapun agamanya, siapapun nenek moyangnya, selama punya kemampuan dan tujuan baik, semua boleh terlibat. Masyarakat sudah belajar banyak dari momen politik SARA di Jakarta tahun 2017 lalu. Hasilnya masyarakat terbelah. Keluarga terlibat pertengkaran. Pertemanan rusak. Sehabis pemilihan,
para politikus yang mengadu domba sibuk memperkaya diri. Kadrun rebut sana-sini, ribut sana-sini. Sementara tingkat kesejahteraan masyarakat justru menurun. Jakarta, bos. Padahal itu prinsip paling penting dalam demokrasi. Sudahilah bermain-main dan memelintir ayat dan isu agama dalam politik. Kita butuh demokrasi yang jujur, pemimpin yang punya visi, dan juga jejak prestasi yang kuat. Jadikan pemilu sebagai ajang adu kualitas kandidat, bukan adu isu agama, aliran, atau keturunan. Saya Mas Jopre, dan ini adalah Mindset untuk Main TV, bukan main.